Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Naka Motor Kalian Salak. Di kesempatan kali ini guys ada motor Vespa lagi nih guys. Lihat nih guys, nih motor Vespa sudah saya bongkar. Ini penyebabnya bocor kompresi. Itu susah tenaganya itu kurang. Dan juga ini motor susah masuk giginya guys. Jadi motor itu loncat-loncat ya saat memasukkan gigi. Jadi semacam jeda gitu guys, greget-greget lah. Ini masalahnya ada di gigi ini guys, gigi palang. Ini yang mengakibatkan ini suka loncat dan susah masuknya guys. Dan juga kampas koplingnya juga sudah aus nih guys, sudah kosong. Ini mempengaruhi tenaga juga hilang, susah juga masukin giginya, juga pengaruh dari sini juga guys. Ditambah lagi nih guys, ini seal kerkasnya juga bocor nih di sini. Ini katanya sih baru nih guys. Cuma ini nggak tahu nih cara pemasangannya, mungkin salah nih guys. Jadi intinya itu bagian ini guys, kerkas kalau motor tenaganya hilang. Ada yang bilang dan di komen, kenapa kok di kopling itu gasnya gede? Pastinya ini bagian kerkasnya guys. Di sini nih guys. Ini kerkas ini masih bagus. Jadi sebenarnya kalau ini jangan sampai lopok ya guys, kanan kiri harus tetap kanan kiri nih guys, tidak boleh saat ditekan kan kadang gerak kanan ke kiri nih guys, makanya kan bisa bocor nih guys bagian kerkas ini. Terutama bagian seal-seal yang ini guys, ini bagian seal bagian magnet. Kalau bagian kopling kan kadang kalau ditekan gede gasnya sendiri, itu bagian ini guys, bagian seal yang gede ini guys. Soalnya ini kan bagian ini sangat dekat sekali guys dengan area kompresi bawah. Jadi di sini kan ganti kampas koplingnya guys. Ini kampas kopling kita ganti, seal kita ganti, ini gigi palang juga kita ganti. Soalnya ini kan yang mengatur perpindahan giginya guys. Jadi gigi 1, 2, 3, 4 ini yang ngatur di sini guys. Ini fungsinya itu untuk mengatur perpindahan giginya guys. Gigi 1, 2, 3, 4. Jadi kalau saat di jalan itu susah masuk ya ini guys, bagian ininya, bagian gigi palangnya kita harus ganti. Soalnya ini sama seperti buat perpindahan gigi sih guys. Nih guys, modalnya seperti ini guys. Biasanya yang jadi ini maju mundur gerak, kalau goyang kan nanti bisa geget guys. Itu yang mengakibatkan gigi susah masuk guys, kadang loncat, kadang susah guys kalau buat naik masukin. Nah juga diperhatikan nih guys bagian kerangkas ini guys. Kalau bagian motor Vespa itu tenaganya berpusat di area kerangkas ini guys. Jadi bagian kelahar ini harus kencang, tidak boleh lobok. Kalaupun goyang sedikit aja bisa bocor sih guys bagian ini. Jadi utamakan bagian kerangkas ini harus rapat, tidak boleh sampai bocor. Terutama di bagian seal-sealnya guys. Seal ini guys kalau bocor waduh bisa gas stasiun susah guys. Terutama ini bagian area kerangkasnya nih guys. Ini perhatikan bagian kerangkas ini guys, harus tidak boleh nyembur. Biasanya kalau nyembur itu guys, ini bagian kerangkas yang di bawah ini guys bisa tipis. Jadi kalau tipis ini bisa membuat saat langkah hisap itu bisa macet keluar guys. Jadi ini apa ya, bensin itu keluar guys, bukannya masuk tapi malah kebuang keluar. Makanya di sini nih harus diperhatikan posisi plat di sininya guys, tidak boleh sampai aus ataupun gores guys. Jadi semakin dekat itu semakin bagus guys. Jadi semakin kuat kompresi untuk menghisap bensinnya. Jadi intinya itu motor Vespa itu di bagian ini guys. Kalau ininya center tidak rusak ya tenaga bakal enak guys. Kadang ada yang motor ditekan itu malah gasnya tinggi ya, ini akibatnya biasanya bearingnya itu lobok. Sedangkan ini guys, ini bagian pistonnya ini masih bisa dipasang guys. Walaupun ini masih barat-barat gini tapi nggak apa-apa. Yang penting bagian ininya guys, bagian pledesnya. Nah, untuk bagian ring seher piston itu yang penting ringnya nggak bocor. Jadi intinya itu motor Vespa di area kerangkasnya guys. Motor bertenaga susah langsam ya
crankcase-nya pasti bocor guys. Udah itu doang sih guys kalau motor Vespa. Nah di sini nih packingnya saya ganti semua full set karena ini kan bongkar mesin guys. Nah untuk part-partnya ini guys, ini saya kasih tahu nih guys ya part-part yang saya diganti. Sini nggak saya ganti pakai yang ori guys, yang biasa. Soalnya sekarang cari barang-barang yang ori untuk motor PS ini sangat susah guys. Ini apalagi motor sudah lama guys, motor PX tahun berapa ini, 80-an apa ya? Ya 75 tuh apa ini? Dulu tahunnya 75 nih di sini PX. Ini gigi palangnya guys. Ini yang mengatur perpindahan giginya kita ganti yang biasa aja. Untuk sealnya seal lengkap. Ini satu set nih guys. Walaupun biasa tapi ini sudah satu set guys. Lihat nih guys, kondisi sealnya masih baru. Ini kita ganti soalnya ini bagian utama paling penting, nomor satu malah guys. Untuk motor Vespa ini bagian ini paling penting. Dan juga ini kampas kopinya yang merek biasa nih guys. Ini kampas kopinya merek Pemsa guys. Ini yang lamanya nanti kita ganti aja yang biasa aja guys. Soalnya yang asli itu susah nyarinya guys. Nah ini untuk packingnya kita ganti juga nih, merek yang biasa juga nih, punyanya Vespa PX. Jadi kalau bongkar mesin itu pasti ganti semua guys packingnya. Nah ini bagian rumah kopinya nanti kita susun juga. Jadi nanti tonton terus guys perakitannya. Nanti saya cepetin aja lagi soalnya nanti kalau kelamaan bosen. Ini nanti intinya ini harus bersih semua baru kita rakit guys. Oke guys, gitu ya guys. Nah kemudian guys kita pasang gigi palang ini guys. Perhatikan saat pemasangan tidak boleh kebalik guys. Ini yang rata harus di depan. Nah seperti ini guys cara masukinnya. Kita masukin ke sela-selanya, kemudian kita putar guys. Kan bentuknya seperti bintang guys, jadi nggak mungkin dong langsung masuk. Nah kemudian kita pasang nih tuas pemindahnya guys. Ini muternya ke kiri guys. Saat pengencangan ini kebalikan dari arah jarum jam guys, jadi ke kiri kencangannya. Nih perhatikan guys cara pengencangannya. Sudah cukup segitu aja guys kencangannya. Kemudian kita pasang gigi yang keempatnya nih guys, gigi 4 yang paling belakang. Kemudian kita pasang lagi gigi yang ketiganya guys. Perhatikan ya guys saat pemasangan. Nah kemudian gigi yang keduanya guys, jadi yang pertama kan cekung rata. Nah kemudian ini kita pasang gigi yang pertama. Lihat jangan lupa nih guys pasang penguncinya. Nah ini jika sudah ini pas guys, nggak bakal lobok. Terus sininya juga harus lancar. Perhatikan ini bagian ini guys harus lancar. Kita boleh seret. Ini sudah pas guys. Kemudian pasang nih gigi selah guys, gigi pinion selah. Kemudian kita pasang sealnya guys. Untuk proses pemasangan saya cepetin aja ya guys. Kemudian jangan lupa kasih oli guys di bagian seal biar nggak rusak. Dan juga bagian krokasnya kita kasih oli biar nanti nggak panas guys. Ya nanti ini kalau masuk itu mudah guys kalau kasih oli. Kemudian kita palu aja guys. Oke. Ini sudah masuk guys. Pastikan ini juga bagian krekas ini juga dikasih oli biar masuknya juga mudah. Perhatikan juga nih bagian bekas ini guys. Ini bekas selah guys, jangan sampai lepas. Perhatikan guys saat memasukkan sambil digenjot, kemudian kita totok seperti itu guys. Nah itu kan guys mudah. Jadi intinya kita sambil disela guys, jadi giginya itu masuk. Kemudian kita pasang buat bagian tengahnya dulu guys, kemudian kita kencangkan bagian tengah dulu. Oke. Pastikan semua baut bagian crankcase tengah harus kencang dulu guys, baru pasang yang lainnya guys.
Nah kemudian jika sudah terpasang semua guys bautnya, kemudian tahap berikutnya kita pasang sealnya. Ini perhatikan tulisannya di depan, filenya di dalam ya guys. Jadi intinya semua harus dikencangkan dulu, kemudian pemasangan seal baru yang terakhir. Ini jangan lupa kasih pelumas guys biar nggak rusak sealnya. Oke, kita pasang dulu guys. Nah ini guys, seal sudah masuk semua, sudah rata ya guys. Jadi intinya masangnya itu terakhiran guys, biar nggak rusak. Nah kemudian kita pasang spoolnya guys. Ini pastikan di posisi tengah guys. Nah ini di posisi tengah ya, ini guys, ini harus posisi tengah, nggak boleh ke terlalu mundur atau ke terlalu maju. Kemudian kita pasang gigi presneling guys. Kita masukkan gigi 1 dan di posisi presneling ini gigi 4, kemudian kita mainkan sambil ditarik guys. Nah ini sudah masuk, jadi sambil dimainkan guys, kemudian kita kencangkan guys. Nah kemudian kita rakit bagian kopling. Ini kita susun dulu per-pernya nih guys, pastikan tidak boleh miring, harus lurus. Jika belum lurus kita tatain dulu guys. Nah, kemudian kita pasang plat penekan ini guys. Ini cukup keras guys, nggak mungkin pakai tangan, kita gunakan tracker guys. Kita gunakan tracker punya Yamaha Pozo ini guys, yang lumayan panjang. Jadi ini intinya buat menekan guys. Kemudian kita putar ini sampai benar-benar menekan ke bawah. Jadi nanti saat pemasangan plat kopling itu mudah. Jadi ini pastikan per yang di dalam tidak boleh meleset guys, harus lurus. Ini susah buat masukinnya guys. Nah kemudian kita masukkan kampas kopling dulu guys. Ini kampas kopling, kemudian nanti kita pasang platnya. Ini plat geseknya kita pasang, jangan sampai kebalik guys. Kemudian kita pasang lagi kampas kopling yang kedua. Kemudian kita pasang plat geseknya lagi guys. Nah yang terakhir ini guys, kampas yang terakhir buat penekannya ini pasang sampai benar-benar pas guys, jangan sampai nggak pas. Nah kemudian kita pasang penguncinya guys. Ini pastikan harus lurus semua guys, tidak boleh meleset ataupun miring lah. Nah ini jika sudah, ini kampas koplingnya sudah ganti guys, pakai yang biasa. Ini sudah main guys, yang penting ini jangan sampai macet. Perhatikan guys, ini ada penekanan guys, jadi ini pasti buat ngopling enak guys. Jadi cukup mudah kan guys, pemasangannya cukup pakai tracker punya Yamaha. Jadi mantap bro, jos lah. Nanti kita pasang. Kemudian kita pasang ke koplingnya guys. Ini motornya saya miringkan. Nah ini bagian ini kan susah guys, saya miringkan. Perhatikan ya guys, bagian ringnya jangan sampai lupa. Kemudian kita pasang bautnya. Ini masih ori guys. Nah untuk cara pengencangannya kita tahan guys, tuh pakai kunci. Kemudian kita kencangkan ini bagian ini sampai benar-benar kencang, jangan sampai nggak kencang. Ini sudah cukup kencang guys. Kemudian kita pasang nih guys plat penekannya nih guys. Ini buat nekan kopling, rumah kopling. Dan ini kita ganti juga nih guys bagian stutnya, soalnya yang lama sudah aus. Jadi kita ganti yang baru, soalnya ini kalau nggak diganti nanti susah masuknya. Pastikan ini harus diganti yang baru, yang lebih panjang guys. Ini cara masukinnya guys mudah, kita tinggal pukul aja guys. Ini sudah masuk. Nah sebelum kita pasang dulu nih guys olinya, biar nanti enggak dua kali kerjaan guys, soalnya ini motor Vespa kan olinya di sini. Lihat nih guys, kopinya tuh dampok, pastinya enak guys, jos. Nah kemudian guys, setelah pasang kopling, kemudian tahap berikutnya kita pasang bagian blok silinder. Ini sudah saya lumurin oli guys. Jadi pastikan ini harus pelumas olinya harus cukup ya guys, biar nanti enggak itu apa ya, nggak susah masukinnya. Kemudian kita pasang baut ini guys yang panjang tusuk tasinya.
Saya cepetin aja lah guys. Ini bot tanamnya sudah terpasang semua guys. Kemudian tahap berikutnya kita lem guys. Soalnya di sini nggak ada pakainya, kita gunakan lem aja guys. Oke guys, kita lem aja. Nah untuk bagian head cylinder juga saya kasih lem guys biar lebih rapat. Jadi nanti nggak bocor guys. Ya guys, kita pasang dulu. Kemudian kita kencangkan juga nih guys baut klem dari knalpotnya biar nggak bocor. Kemudian kita pasang-pasangnya guys, ini jangan sampai ketinggalan sepinya. Perhatikan sekali guys, sepi ini tidak boleh miring, nanti kalau miring nggak bakal bisa masuk guys. Kemudian jika sudah pas, kita masukkan bagian magnetnya guys, itu jadi harus pas guys saat memasukkan magnet, nggak boleh meleset. Kemudian kita pasang bautnya guys, kita kencangkan, kita tahan nih guys pakai kunci busi. Nah jika sudah, kita pasang karburator. Ini packingnya masih ada guys, packing baru. Dan juga ini bagian baut bensinnya juga harus kencang guys, tidak boleh bocor. Ketika harus kencang. Kemudian kita pasang guys karburatornya. Saya cepetin aja lah guys. Nah, tahap terakhir guys, kita pasang busi. Nah, di sini pengapian nggak dirubah, jadi kita pasang langsung aja guys. Kemudian kita coba guys. Nah ini guys, langsung nyala guys mesinnya. Kita atur bagian karburatornya, kita atur dulu guys. Ini sudah nyala guys. Kemudian tahap berikutnya guys, kita atur bagian campuran bahan bakar ini guys. Kita setting karburatornya guys. Kita cari yang tertinggi guys. Ini langsung cari yang tinggi. Terlihat guys, stasioner sudah nato ya guys, udah enak, jadi udah mantap guys. Pokoknya udah jos. Ini kita setel bagian anginnya itu di bagian belakang guys, itu kita cari yang tertinggi, kemudian nanti kita kembangkan bagian yang kita jadi cari yang paling tinggi guys, jadi stasioner yang paling stabil guys. Nah jika sudah terasa tinggi, ini kita ke bagian gasnya kita kendorkan guys. Ini sudah stabil guys, ini sudah pasti enak guys. Stasioner sudah stabil sekali guys, karena bagian kompresi bawah udah rapat, otomatis stasioner bakal lebih adem guys. Itu karena kompresi bawah udah mantep guys, sudah nggak bocor, jadi settingannya sangat mudah guys. Kemudian kita coba gas guys. Lihat guys, tarikan motor ini sudah enak. Terlihat dari raungan mesinnya guys. Ya guys, tadi saya tarik, ini motor tenaganya sudah oke guys. Tarikan awal sangat responsif sekali guys. Lihat nih guys, saya gas. Lihat guys, akselerasinya sangat enak sekali. Ini karena kompresi bawah sudah padat ya guys, jadi dijamin ini tenaga bawah sampai ke atasnya akan enak sekali guys. Ini kita coba matikan dulu. Nah guys, langsung tokcer, bawahnya mantap bro,
jos. Lihat nih guys, ini motor sudah beres, sudah benar. Lihat dari stasionernya juga sudah stabil. Ini karena seal karkasnya sudah oke, sudah tidak bocor, jadi motor stasioner enak guys. Ya cukup sekian guys video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya serta komennya jika belum paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.